Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Tes 1 2 3. Baik. Kita mulai masuk ke semester akhir di kelas 12. Semester 6 berarti ini terakhir kali nih. Semester ini kamu masih jadi murid ibu. Kalau nanti nggak jadi murid lagi tapi jadi mahasiswa, nggak ada sekolah lagi tapi jadi kuliah. Nah, di semester 6 ini kita masuk materi baru, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kan udah selesai di semester 5. Sekarang kita masuk yang baru, perusahaan dagang. Apa sih bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Nah, silahkan kamu cari sumber bukunya, boleh sumber-sumber ilmu yang lainnya. Kamu mulai catatan baru di semester 6 ini dengan judul baru, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama, kamu cari dulu apa sih perusahaan dagang, apa saja kegiatan perusahaan dagang, dan tuliskan minimal 3 contoh perusahaan dagang. Namanya juga dagang, sebenarnya udah biasa ya. Dagang itu berarti membeli barang dari produsen dan menjual kepada konsumen. Perusahaan dagang itu enggak memproduksi barang, dia hanya beli kemudian jual. Nah, berarti kegiatannya itu adalah membeli dan menjual. Beli dulu baru dijual, ya. Kalau jual beli, jual dulu baru beli. Nah, membeli dulu baru dijual. Yang paling pokok, tempatkan diri kita ini sebagai akuntan, sebagai penulis, sebagai pemilik perusahaan, itu supaya nggak terbolak-balik. Ketika disebutkan melakukan pembelian, berarti kita nih yang beli, kita yang punya toko, kita yang manajer keuangan, kita yang akuntannya menulis. Nah, perusahaan kita yang melakukan pembelian kalau disebut pembelian. Jadi kalau disebutkan dibeli barang dagangan, berarti kita itu melakukan pembelian barang orang lain, kita beli masuk ke gudang kita dan uang kita berkurang, kita nyerahin uang ke orang yang jadi mitra kerja kita. Kalau disebutkan telah terjadi penjualan, berarti telah datang konsumen ke toko kita membeli barang kita, kita melakukan penjualan. Nah, itu supaya nggak terbalik yang disebut dengan pembelian dan penjualan. Wah, berarti ada 2 akun baru nih di dalam perusahaan dagang, yaitu akun pembelian dan akun penjualan. Ya, nah itu yang mau kita pelajari pertama. 1, contoh perusahaan dagang, karakteristik kegiatan perusahaan dagang, dan akun baru yang baru kita kenalan hari ini, yaitu adalah akun pembelian dan penjualan. Ceritanya gimana nih? Nah, contoh ya, kalau melakukan penjualan tunai. Ingat tadi, kalau penjualan berarti ada konsumen datang ke toko kita ya untuk membeli, tapi kita kan berjualan. Nah, jadi sini lihat, ketika terjadi jual beli, ini lihat pertama nih, kita nih punya uang modal. Terus kita harus beli barang dagangan supaya toko kita terisi, kan gitu. Jadi di toko kita ada persediaan barang. Nanti ada konsumen datang, disebut belanja ke toko kita, maka disebut penjualan dan kita menerima uang kas. Kalau penjualan tunai, berarti hubungannya kalau penjualan pembelian, kalau tunai itu berhubungan dengan akun kas. Ingat-ingat lagi, di perusahaan jasa itu kita sudah mengenal 5 akun, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini masih kita pakai, hanya nanti ini pendapatannya kita peroleh dari penjualan dan pembelian ya. Beda konsep pendapatannya dengan perusahaan dagang. Tapi kalau harta masih sama. Harta ada kas, ada piutang, ada gedung, ada perlengkapan, ada peralatan. Nah, kalau kita melakukan jual belinya tunai, maka berhubungannya dengan kas. Nah, kalau melakukan jual belinya secara kredit, nih, ini berarti kurang nih. Kalau misalnya kita nih, ini belinya kita tunai nih, beli ke supplier kita, mitra usaha kita. Misalnya kita nih tokonya toko material ya, jual beli material. Kita beli
satu kontainer keramik misal. Nah, jadi keramik itu jadi persediaan barang kita. Kemudian datang nih konsumen yang biasa belanja udah langganan. Kalau udah langganan bisa deh kredit, nggak harus tunai. Maka ketika kita melakukan penjualan kredit, maka dicatatnya itu penjualan itu berpasangan dengan piutang dagang. Kalau pembelian kredit berpasangannya dengan apa? Berpasangan dengan, kan kita beli barang tapi belum punya uangnya, berarti kita punya utang dong, namanya utang dagang. Kalau ada orang belanja ke toko kita tapi belum bayar, maka pasangan penjualan adalah piutang dagang. Kalau kita berbelanja mau mengisi barang persediaan barang kita di gudang kita tapi belum tunai, maka pembelian berpasangan dengan utang dagang. Ya, catat dulu itu ya akun yang baru ini buat rangkumannya. Nah, kemudian ada satu nih, kita contoh nih, kalau ada aturannya di perusahaan dagang itu ada tadi ada pembelian dan penjualan kredit, nggak harus selalu tunai kan. Ketika melakukan pembelian atau penjualan kredit biasanya ada syarat-syarat gini. Kalau penjualan tunai biasanya pelanggan yang beli ke kita tunai mungkin kita akan kasih diskon kalau yang sudah biasa berbelanjanya. Nah, kita juga kalau belanja ke orang lain, melakukan pembelian ke mitra kita buat ngisi gudang kita, mungkin kalau tunai kita dapat diskon. Nah, kalau kredit gimana nih? Ada aturan begini. Ini bukan matematika ya. Ini adalah kalau N/30 artinya kita harus melunasi utang maksimal 30 hari. 2/10, nah ini bukan matematika juga. 2/10 ini artinya kalau dilunasi kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka dapat diskon 2%. Tapi maksimal sampai 30 hari. 2/10, 1/15, N/60. Nah, udah bisa tahu dong, berarti kalau melunasi kurang dari atau sama dengan 15 hari, dapat diskonnya 1%. Kalau lebih cepat, kurang dari 10 hari, dapat diskon 2%. Maksimal bayar 2 bulan. Misalnya ada tulisan aturan gitu di faktur ya. Ingat bahwa kalau belanja kredit itu transaksi, bukti transaksinya berupa faktur. N/E of M berarti end of month, berarti akhir bulan. Paling lambat bayar sampai akhir bulan. N/10 in end of month berarti paling lambat bayar itu 10 hari setelah akhir bulan ini. Buat contohnya ya. Buat contoh, jadi di 2/10 artinya jika berbelanja di tanggal 5 Januari, kalau membayar kurang dari tanggal 5, kurang tambah 10 berarti 15. Tanggal 15 atau sebelum tanggal 15 Januari akan dapat diskon 2%. Nanti Ibu periksa buku catatan harus ada contoh ini. Ya. Nah, ini diulangi lagi, kalau yang ini harus membayar maksimal 10 hari sampai akhir bulan. Misal nih belanja tanggal 20 Januari, berarti kamu itu maksimal melunasinya tanggal 10 Februari. Jadi ada tenggang waktu bulan muda sampai tanggal 10 gitu ya. Gimana kalau penyerahan barang? Nah, kan perusahaan dagang ini belanja aja enggak satu kresek atau 2 kantong kecil, tapi misalnya 1 kontainer, 1 truk. Belanja pasir tadi, belanja pasir ya, belanja semen misalnya toko material. Ada 2 syarat penyerahan. Ini cari di buku ya perbedaannya. Nanti kalau itu kita bisa ngobrol di grup WA tentang perbedaan ini ya. Baik. Nah, selanjutnya kita ambil contoh nih. Ini aja. Ibu kasih contoh 1 ya. Misal tanggal 16 Januari dibeli barang dagangan dari toko ABC. Nah, berarti toko ABC ini bukan toko kita. Itu toko mitra dagang kita. Kita mau ngisi barang persediaan kita. Sebesar 750.000 tunai. Berarti kalau tunai berpasangannya dengan kas. Nah, hati-hati. Sekarang kita mulai masuk ke pembuatan jurnal umumnya. Ya. Ketika terjadi pembelian, berarti kita si pemilik perusahaan menyerahkan uang ke toko ABC. Dengan sendirinya kas berkurang, ingat kas berkurang posisi di kredit. Kalau gitu posisi pembelian itu adanya saldo normalnya ada di debit.
ya. Gimana kalau pembeliannya kredit? Berarti di sini bukan kas, tapi apa? Utang dagang. Wah, gak cukup. Ya, kira-kira begitu ya. Ini nulisnya kok gak jadi gak cukup ya. Ya nanti diatur lagi ya. Nanti kelamaan videonya. Nah, pokoknya di bagian kreditnya adalah utang dagang. Tadi Ibu kecilin aja hurufnya biar masuk. Nah, misal begitu. Jadi utang dagang kita posisinya di kredit. Kalau pembeliannya tunai berarti ini adalah kas. Kalau gitu bisa kamu buat contoh kedua. Buat sendiri contoh kedua, misal tanggal berapa kamu buat di sini? Misal tanggal 25 Januari dijual barang dagangan kepada. Nah, kalau menjual berarti kepada orang, konsumen kita. Kepada Tuan Tono tadi ya, misalnya kepada Tuan siapa gitu, dijual barang dagangan secara tunai, Tuan Tononya belanjanya tunai 1 juta. Nah, berarti kamu buat jurnal umumnya. Kalau dijual, maka Tuan Tono bayar kan ke kita secara tunai, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah, posisi di debit. Kalau gitu penjualan itu posisinya ada di kredit. Ibu ulangi. Contoh misalnya dijual barang dagangan kepada Tuan Tono 1 juta rupiah. Berarti Tuan Tono bayar ke perusahaan kita. Maka kas perusahaan kita bertambah. Kas bertambah, posisi di debit. Penjualan posisi di kredit. Bagaimana kalau Tuan Tononya ngeridit? Enggak, bukan ngeridit ya. Tuan Tononya itu belum bayar tapi nanti bayarnya. Maka kita kasih faktur ya ke Tuan Tono. Kita belum menerima uang. Berarti posisi debit apa? Posisi debit adalah kalau dijual secara kredit kepada Tuan Tono barang dagangan 1 juta. Berarti yang debit adalah piutang dagang. Tetap penjualan posisinya di kredit. Nah, nanti coba dulu tuliskan itu di buku catatan kalian. Kalau sudah bisa, boleh mulai mencoba untuk membuat jurnal umum minimal sampai mana nih? Dijual barang dagangan ini udah pada bisa nih. Silahkan buat dulu ini jurnal umumnya di buku catatan kalian. Dan ini ada nomor 9, ada transaksi dikirim nota kredit. Nah, ini berarti baru lagi akan muncul baru akun yang masih berpasangan dengan pembelian dan penjualan. Kalau mau mencoba menjawab yang tanggal 9 boleh. Tapi kalau belum, boleh kerjakan dulu yang sudah bisa yang ini. Baik, terima kasih pertemuan hari ini sampai sekian dulu. Jangan lupa hari ini kita sudah masuk ke semester akhir, harus lebih semangat. Mulai dari membuat judul buku catatan kita yang baru, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang, pengertiannya, kegiatan perusahaan dagang, dan jangan lupa contoh perusahaan dagang. Kita lanjutkan obrolan dan diskusi kita nanti bisa di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.